Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Sekarang kita lanjut play and learn, masih di game yang sama, itu math ya. Kita untuk video kali ini kita akan bahas atau mengerjakan soal terkait geometri ya di sini. Yang pertama kita mulai dari geometri analitik dulu. Oke, kita coba ya. Cari keliling segitiga. Nah, di sini kita bisa cari dari ini ya. Ini kan dia membentuk segitiga siku-siku kalau kita gambar. Nah, kemudian kita bisa cari panjangnya berapa. Nah, ini misalkan 3 ya. Lalu yang ini 4 ya. Maka yang ini 5 kayak gitu. Nah, terus kita coba cari yang lain. Yang ini misalkan berarti dari sini kita bikin garisnya gini. Nah, jadi kita punya di sini berapa? 12 ya, 12. Sini kita punya 8 ya, 3, 5, 8. Oke, nah berarti untuk mencari yang satunya lagi kita cari dengan 8 kuadrat tambah 12 kuadrat ya, terus diakarin. Jadinya 64 tambah 144, jadinya akar 208 ya. Akar 208 itu kita bagi 16 bisa ya. 16 kali 13 ya. Jadi 4 akar 13. Nah, jadi ini 4 akar 13. Maka untuk keliling ya. Untuk keliling berarti kita cari satu lagi. Yang ini berarti kita bikin segitiganya gini ya. Set. Oke. Ini berarti 9. Ini berarti 12 ya. Berarti yang satunya lagi 15. Oke, berarti kelilingnya itu adalah 15 tambah 5 tambah 4 akar 13. Ini 4 akar 13 ya. Jadinya 20 yang ini. 20 plus 4 akar 13. Oke. Titik A dan C adalah dua titik sudut segitiga sama sisi ABC. Hitunglah tinggi segitiga tersebut. Dua titik sudut segitiga. Oke, tingginya ya. Berarti kan kalau sama sisi, semua sisinya sama. Jadi misalkan ini contoh aja ilustrasi. Jadi ini 7,7. Ini C-nya 4,3. Nah, berarti kita bisa cari panjangnya berapa. Nah, caranya adalah dengan rumus akar selisihin, jadi 7 kurang 4 kuadrat sama 7 kurang 3 kuadrat. Berarti kan jadinya 3, 9 ya, sama 16 kan 4. Jadinya 5. Nah, karena panjang sisinya 5, maka untuk mencari tinggi itu kita bisa cari menggunakan rumus Pitagoras. Tapi bisa juga setelah dihitung-hitung supaya lebih cepat tinggal dibagi 2 dikali akar 3. Jadi jawabannya 5/2 akar 3, ada nggak? Oke. Lanjut, garis K tegak lurus dengan garis L, tentukan M jika. Oke, K tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti oke. Anggap aja ini kan bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C ya. Berarti ini gradiennya min 9. Kalau di sini gradiennya ini min 10 M plus 7. Karena tegak lurus berarti kita bisa tulis min 10 M plus 7. Jadi kalau rumus awalnya kalau mau diingat boleh ya.
dikali jadiin min 1. Min 10M plus 7 dikali min 9 itu sama dengan min 1. Nah ini min 9 nya pindah jadi min 10M plus 7 sama dengan 1/9. Min 10M nya sama dengan 1/9 kurang 7. Berarti, samain penyebut dulu ya. Ini samain penyebut 9 berarti 1 kurang 63 ya. 63 jadinya M-nya itu adalah jadi min 62 bagi min 90. Kalau kita sederhanain bagi 2 jadi M-nya itu 31/45. Ada ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Garis lurus AB memotong sumbu sumbu Y mungkin ya. Memotong sumbu Y di titik P. Hitung koordinat titik P jika A dan B adalah. Jadi ada garis memotong sumbu Y di titik P. Garis lurus AB. Oke. Jadi dari sini kita bisa cari agak persamaan garisnya ya. Nah, untuk menghitung persamaan garis atau mencari persamaan garis itu kalau dua titik Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini X1 Y1 X2 Y2 jadinya Y min 4 per 1 min 4 sama dengan X min 1 per 5 min 1. Y min 4 lalu dikali sama ini kali silang ya, 5 kurang 1 4 sama dengan 1 kurang 4 minus 3 dikali X min 1. Jadinya 4Y min 16 sama dengan min 3X plus 3. Lalu dari sini kita dapat dipindahin ke kiri semua, 3X plus 4Y min 19 sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaannya, memotong sumbu Y, sumbu Y di titik P. Nah, kalau sumbu Y, memotong sumbu Y, apa yang 0? Yang 0 adalah X-nya. Oke. Jadi di sini pasti jawabannya 0 semua. Nah, tinggal cari Y-nya. Cari Y-nya tinggal substitusi ke sini. Berarti kalau kita substitusi jadinya 0, ini 0. Maka 4Y min 19 sama dengan 0. Y-nya itu adalah 19/4 ya. Jadi jawabannya yang itu. Garis lurus memotong sumbu X di titik P. Oke, sama ya kayak tadi ya. Bedanya adalah ininya 0, yang Y-nya. Rumus yang sama, jadinya ini X1 Y1 X2 Y2. Y min Y1 Y min Y1 Y plus 2 per Y2 min Y1 1 plus 2 sama dengan X min X1 X min 0 per min 1 min 0. Kali silang jadinya min Y min 2 sama dengan 1 tambah 2 3 3X. Pindah ke kanan semua jadi 3X plus Y plus 2. Nah, kalau misalkan di sini Y-nya 0 ya. Jadi kalau sumbu OX itu Y-nya yang 0, ganti ini jadi 0, maka jadi 3X-nya itu sama dengan min 2 atau X-nya adalah min 2/3. Jadi yang ini jawabannya. Cari keliling segitiga sama kayak tadi lagi ya. Kita hitung satu-satu. Kita mulai dari yang mana dulu? Yang ini. Ini berarti berapa nih? 4 3 berarti 5. Kemudian yang ini
berarti ini sama ini berapa berarti 5, yang ininya 9. Hitung ya, akar 25, 5 kuadrat, 9 kuadrat 81. Jadi akar 106. Oke, ini tebakan awal ya. Satu lagi, ini berarti 5, 12, ini 9, 15. Sama kayak tadi ya, 15 tambah 5 tambah akar 106, atau yang ini 20 akar 106. Oke, sama ya, segitiga sama sisi. Berarti kita carinya ini X1 Y1 X2 Y2. Ini akar X2 min X1 5 min 7 jadi 12 kuadrat tambah Y2 min Y1 9 kuadrat jadinya 15. Nah, kalau misalkan 15 berarti tadi tinggal dibagi 2 dikali akar 3. Oke, masih sama. Ternyata soalnya diulang-ulang ya. K tegak lurus dengan garis L. Masih sama, kalau tegak lurus. Berarti ini yang pertama, atau M2 deh. Ini M1. Kalau dikaliin harus min 1. Jadinya 10 per M min 9 dikali 7 per 2 sama dengan min 1. 10 per M min 9 sama dengan min 2 per 7. 10 per M sama dengan, sebenarnya pindah jadi min 2 per 7 tambah 9 semen penyebutnya jadi per 7. Ini min 2 tambah 63 juga ya, jadi 61 per 7. Maka M nya bisa dibalik sih, boleh ya, di M per 10 sama dengan 7 per 61. Jadi jawabannya 70 per 61. Beres. Oke. Lanjutkan. Oke, sekarang kita coba yang geometri. Temukan sisi segitiga sama sisi. Tadi dibalik ya. Kan kalau tadi dari yang A dibagi 2 akar 3. Nanti dapat jadi 14. Nah, sekarang dibalik. Berarti A ini adalah 14 kali 2, 28 bagi akar 3. Atau kalau kita pengen rasionalkan, jadinya 28 per 3 akar 3. Nah, yang itu. Hitung tinggi trapesium jika luasnya sama dengan 54 dan sisi-sisinya sebagai berikut. Luas trapesium itu setengah kali 6 tambah 12 jumlah sisi sejajar kali tingginya H. Luasnya kita tahu 54. Ini setengah kali 18 jadi 9H. Maka H-nya itu adalah 6 ya. Hitung luas segitiga. Ini sama-sama 8, maka luasnya adalah setengah kali 8 kali 8 atau 32. Luas layang-layang. Hitung panjang diagonal. BD-nya 14. Luas layang-layang itu kalau nggak salah ya, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. 42 itu setengah kali diagonal satunya kita nggak tahu, ini 14, coret 7. 42 bagi 7 6 ya. Coba apakah benar? Benar. Hitung dengan Pitagoras, maka A-nya itu adalah akar 61 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Ya, rumus Pitagoras. Jadi
akar 61 kurang 36 dengan akar 25 ya, atau 5. Cari luas belah ketupat. Ntar luas belah ketupat itu walaupun ini ya jajar genjang. Alas kali tinggi. Ya harusnya alas kali tinggi aja. Terus kali 8, 88. Semoga benar. Yes. Cari luasnya 37. AC-nya 11. BD-nya 8. Ntar harus nyari tingginya nih. Sama ininya. Wah, koma lagi ya. Sebentar. Ini 37, ini 37 juga. Oh. Oke, berarti ini siku-siku ya. Ini juga harusnya siku-siku semua ini. Kok gitu? Siku-siku. Enggak. Tiga 37. Ini kan 360 derajat. Jadi 180 kurang 37 lah ini ya. Ada rumusnya, lupa. Oke, kita pakai hint. Oke, coba ya kita lihat. Nah iya, lupa aku rumusnya. Luasnya itu adalah setengah kali AC yang mana? Oh, setengah kali AC kali BD. AC BD sin. Oh, bisa pakai itu. Sin 37 itu 0,6. Oke. Nah, ini lupa rumusnya. Oke, setengah kali 11 kali 8 kali sin 37 itu 0,6 atau 6/10. Jadinya coret 4 coret 2 ya. Jadinya koma ini 22 kali 6 4 2 5. 22 kali 6 atau 32 bagi 5. 5 10 2 26,5. 26,5. Oke lah, maksudnya 26,4. Oke, fungsi trigonometri mana yang benar? Kalau cos berarti samping sama miring. Oke, itu yang benar. Oke, beres. Tadi satu soal ya yang lupa rumusnya, tapi itu memang bisa langsung kita pakai. Oke, kita sudah menyelesaikan semuanya. Sesuai yang kita singgung di awal bahwa itu soal-soal terkait geometri ya.
Oke, cukup untuk video kali ini. Nanti kita bakal lanjut ke materi-materi berikutnya. Oke, see you next video. Bye-bye.